peroleh dengan cara mengenal dia sebagai apa. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya bersama Yesus, mengenal Allah yang memang sejati di dalam Yesus. Mengenal Yesus Nih, sebagai ini apa aja, Bang. menurut Yesus? Buka aja di Yohanes 17 ayat 3. Nah, mengenal Yesus sebagai apa di situ? Supaya memperoleh hidup kekal. Kita kenal Yesus sebagai... Nah, ini doa Yesus ya, doa Yesus kepada Bapa. Ini Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal itu hidup sebagai kekal di dalam Yesus. Ya, menurut Yesus dia dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Jadi gini loh, kalau Protestan itu punya Tritunggal ya, keyakinan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Allah Bapa itu Allah pencipta langit bumi. Yesus tidak pernah mengenalkan kalau itu. Allah Putra itu Yesus, yaitu firman dari Allah itu sendiri. Roh Kudus hidup itu Roh Allah itu sendiri. Hidup kekal itu Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu adalah engkau mengenal Bapa, engkau mengenal Anak, engkau mengenal dan mereka adalah satu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu ya seperti di Islam. Hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus sendiri utusan Tuhan. Itu baru top. Tapi kalau ada orang yang Sorry, hidup yang kekal secara Islam itu gimana? Di mana dalilnya? Hidup yang kekal secara Islam. Hidup kekal secara Islam itu bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Bisa dibaca kemudian di data Al-Furqan dan At-Taghabun. Banyak. Hidup kekal itu mengenal Isa alaihi salam sebagai utusan Tuhan. Mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Jelas itu. Nah, sedangkan Yesus berarti kita mengatakan sama ya. Berarti kita sama ya di situ. Di situ kita sepakat dong. ya, yaitu dalam Islam hidup yang kekal. Ada di Al-Hayat, Al-Abadiyah, di akhirat yaitu hidup setelah mati di sorga, atau neraka tidak ada kematian lagi. Nah, ini yang saya pertanyakan, atau neraka tuh, masih ada disebut neraka tuh. Kalau di Al-Hayat, Al-Abadiyah di akhirat, yaitu hidup setelah mati di sorga atau neraka. Nah, ini ada nerakanya nih. Ya, Yesus juga mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Matius 7. Itu beda konteksnya. Wah, itu beda konteks. Giliran ibu beda konteks. Data lo itu. Nih. Siapapun yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat memakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, ya tempatnya neraka. Dan itu ibu, bukan saya. Ibu yang memanggil Yesus Tuhan kan, ya. Bernubuat pakai nama Yesus kan, bukan aku. Berarti ibu yang ke neraka, bukan saya. Itu fakta, itu real. Dan hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai utusan. Ibu mengenalnya sebagai Tuhan, ya neraka dong. Ibu nggak memperoleh hidup kekal karena ibu mengenal Yesus bukan sebagai utusan. Sementara ibu sendiri yang membaca datanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kok jadi tiga? Satu ya satu, bukan tiga, Bu. Bukan. Allah itu satu, Sema Israel Adonai. Sema pintar. Israel Adonai, Allah itu Esa, Allah itu satu. Saya nggak bilang Yesus, Allah itu tiga. Yesus itu apa? Sekarang saya tanya, Bang Zuma, selain punya tubuh jasmani, kan punya jiwa, punya roh. Kalau rohnya diambil, bisa ngomong nggak tuh? Oh begitu, jadi Tuhan Anda 5. Kok 5? Manusia Yesus. itu punya manusia itu satu, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Yesus sudah 3 tuh. Yesus tubuhnya Yesus, rohnya Yesus, jiwanya Yesus ada 3. Ditambah Bapa yang di surga, ditambah lagi Roh Kudus yang merpati. Berarti ada 5 Tuhan Ibu. Itu narasi kamu, Bang. Lah, kalau di Kristen itu Ibu 3 dalam satu dalam 3, tidak terpisahkan. Gimana? Yesus 3 pernah ngajarkan tidak bisa itu nggak? dipisahkan dari satu tidak Yesus bisa pernah dipisahkan dari ngajarin 3. itu nggak, Bu?
Yesus pernah ngajarin itu? Secara eksplisit tidak ngajarin, Bang. Berarti Anda ngarang-ngarang. Yesus mengatakan memang itu satu-satunya. memang iman kita di Kristen. Ya, derita ibu lah itu. Yang saya tanyakan Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Tuhan satu-satunya kan? Satu-satunya atau tiga-tiganya? Tuhan itu satu, Sema Israel, Adonai. Satu. Ya, Yesus masuk nggak di situ? Kalau Yesus itu firman yang Enggak, telah menjadi manusia, firman. Ini kayak Iya, Bang Zuma ini lagi ngomong, itu suaranya berarti- Bang Zuma itu keluar dari tubuhnya Bang Zuma, itu suara, itu firman, perkataan. Nah, oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu adalah putra Allah, yaitu firman yang Iya, keluar yang saya dari tanya Allah. berarti Yesus ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah, kan ada ayatnya. Berarti Tuhan keluar dari Tuhan gitu. Kok Tuhan keluar dari Tuhan? Lah tadi katanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang Tuhan itu apa sih Tuhan itu? Tuhan itu kan dari Tuhan kata Tuhan. Pencipta. Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu kalau di Kristen itu kita manggilnya Bapa. Bapa pencipta langit Bapak. bumi. Itu Oke, baik. Bapa. Apakah Yesus itu Bapak? Yesus itu firman, perkataan dari Bapa yang keluar dari Bapa. Bukan Bapak. Berarti bukan Bapak. Yesus itu firman, perkataan. Nih, perkataan Berarti yang bukan dari Bapak. Bapa. Itu firman. Berarti bukan Bapak. Yesus itu Tuhan, tapi dia itu Enggak usah kayak tadi bawa saya Tuhan, bilang, sekarang Bapak. Manusia itu terdiri dari tubuh, Apakah jiwa, dan Yesus roh. itu Bapak? Apakah Yesus itu Bapak? Kita tuh bilangnya kalau beda ya, kita keyakinan, saya Protestan, saya bukan Oneness ya. Jadi kalau di Protestan Ya, itu Yesus ada Allah apa, Bapa, Bapak? Allah Tinggal Putra, dijawab. Allah Kudus. Apalagi nih Allah? Allah ini apalagi? Kok niru-niru Islam lagi nih? Tadi Bapak, sekarang Allah, nanti Tuhan lagi tuh. Berubah-berubah Kalau- ini. Kalau niru Banyak kali kalau niru konsep. Islam enggak lah. Kan Dipungut-pungut kitabnya kan masing-masing. semua Islam itu istilah-istilah agama. Al-Quran, Kristen itu Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nah inilah Kristen. Kerjanya hanya plagiat terus. Ya kalau kita jawabnya Yesus itu Bapa, berarti kita ini imannya bukan iman Protestan lagi. Jadi menurut Nah, Alkitab itu berarti- Yesus itu bukan Bapa, Yesus adalah anak. Tapi Yesus Nah. dan Bapa satu dalam keilahiannya. Begitu. Satu dalam ilahi. Ilahi itu apa? Allah. Apalagi nih, waduh, ilahi bahasa Quran, Allah bahasa Quran. Kenapa nggak pakai bahasa Kristen aja, Bu? Kenapa? Nggak laku ke Kan kita agama ini Anda orang kalau nggak pakai Indonesia. Allah itu Sekarang bukan begini, bahasa Indonesia, maksudku, Ibu. Ilah juga sekarang bukan kamu bahasa buka aja Indonesia. Itulah agama Sekarang Anda. kamu buka rumus bahasa Anda Indonesia. sadar. Kamu buka rumus Indonesia. Allah itu apa sih? Allah itu Kan kita kan nama orang Tuhan. Indonesia, manggilnya Allah Allah. adalah Kalau nama orang Tuhan Yahudi dalam manggilnya, bahasa Arab. kalau orang Yahudi Tuhan itu dalam manggilnya bahasa Elohim. Arab. Yahudi lagi diambil. Aduh, rakus sekali agama apa sih ini? Nggak punya jati Nggak diri apa-apa lah. gitu. Kok kayak setan nyamar-nyamar. Yahudi nyamar Yahudi, Islam nyamar Islam. Apa nggak bisa berdiri sendiri Kristen ini? Kristen itu memang akarnya itu Ah. dari Yahudi, karena Yesus Oke. sendiri orang Yahudi. Oke, ada akarnya dari Islam nggak? Nggak ada. Nah, terus kenapa pakai ajaran Islam? Ya salahin aja pemerintah yang bikin rumus bahasa Indonesia. Nah, berarti Anda sudah ngaku kalau itu salah. Sekarang Ya yang waktunya salah itu Anda ya yang bikin kamus bahasa Indonesia. Dewa, Allah itu artinya dewa, artinya pangkat. Iya. Kayak kita tuh punya presiden. Iya, Presiden. mulai ngaco. Tuhan Anda itu Theos. Theos itu Indonesianya dewa. Kalau Allah itu adalah nama Tuhan. Theos nama itu bahasanya Tuhan. apa? Theos itu bahasa Yunani. Yunani, Tuhan Anda, sembahan Anda. Kitab Anda dari sono. Jangan nyamar-nyamar jadi Allah.
Sesuatu yang suka nyamar itu setan. Ajaran palsu, yang suka nyamar-nyamar itu ajaran palsu. Kenapa nggak pakai aslinya aja? Allah itu, kenapa apalagi orang ngarang Kristen lagi. itu manggil Allah? Allah kenapa? itu karena kita itu menyandur dalam bahasa Indonesia, dipanggilnya Allah itu Allah bukan karena kita bahasa orang Indonesia. Dari mana Allah bahasa Indonesia, Ibu? Allah itu Ya kalau bukan begitu bahasa kamu salahin departemen, Loh, kenapa jadi departemen yang saya? mengeluarkan kamus bahasa Kenapa Indonesia. jadi saya? Nggak ada departemen mengeluarkan bahasa Indonesia. Kristen yang memakai nama orang Kristen. Nah, orang Kristen Arab itu bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Nah, orang Kristen Arab manggil Allah, manggil Tuhan itu apa? Allah. Ilah. Allah lah. Kok Oh, ilah? Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kocok, nipu lagi. Orang Kristen Arab tahu kalau Allah itu Tuhan umat Islam. Mereka tetap saja menyembah kepada ilah. Saya sering dengar lagu-lagu rohani Arab Kristen. Lagu rohani Ya. Arab Kristen tuh manggilnya Allah. Itu penyamaran. Itu cara kalian menipu. Kok cara kalian menipu? Itu orang Kristen Arab loh yang nyanyi. Oke, ketika Anda mengatakan orang Kristen Arab menyanyi, kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Wah, nipu. Ya masa orang Kristen Arab nyanyinya rohani bahasa Indonesia? Nipu lagi. Masa orang Kristen Arab Nipu nyanyi terus. nyanyi rohani Kristen bahasa Indonesia? Kitab Anda Ya, di pasti bahasa Indonesia. Arab lah. Kitab Anda di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau kitab aslinya orang Kristen tuh berbahasa Ibrani. Mulai ngaco. Itu kitabnya Yahudi. Rampok lagi. Memang Kristen ini aslinya bahasa betul-betul. Ibrani. Mana Memang ada? Petrus itu yang orang mana? berbahasa. Saya tanya, Bahasa. Petrus itu orang mana? Murid Yesus, Petrus itu orang orang mana? Yahudi. Petrus orang Nah, Yahudi. bahasanya apa? Petrus berarti ngomongnya bahasa Bahasa apa? Aramaik. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Kitab yang Anda bahas kan, kitab yang menggunakan bahasa Ibrani itu kitabnya Yahudi, namanya kitab Tanakh. Sedangkan PB itu aslinya bahasa Yunani, bahasa pagan. Betul. Nah, Kenapa diterjemahkan bahasa Yunani? karena memang bukan firman Tuhan. Karena Kristen mula-mula itu adanya di Yunani, Di makanya Antioquia. berbahasa Yunani. Betul sekali. Benar sekali. Itu Ibu sadar. Ini Sekarang kita ketika kembali ke kitab Allah. Anda, Kita kembali ke Allah. ketika kitab Anda dalam bahasa Yunani, Allah di situ apa? Bahasa Yunaninya Ya itu tadi yang kamu bilang, Theos. apa? Theos. Theos ketika di Indonesia di bahasa Inggris kan apa? Theos tuh ya God mungkin ya, apa Lot ya? God. God. Ketika God di Indonesia kan apa? Bahasa Indonesia God ya Tuhan. Tuhan itu pintar. Terus kenapa nyebut Tuhan kami? Karena sesuai dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. KBBI menjelaskan Allah adalah KBBI menjelaskan Allah adalah itu artinya Tuhan. ngaco. Benar-benar kamu buka lah. aja kamus BBI. Oke, kita buka. KBBI kamu Baik. buka dong. Arti utama Oke. Allah, nama Oke, kita Tuhan. buka. Kita buka. Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Oke. Indonesia kata Allah. Artinya Oke. Saya buka ya. Biar kita tahu siapakah agama yang suka nipu-nipu. agama itu kan jualan. Kalau pinter jualannya dagangan laku. Pintar.
Saya pedagang, saya sales. Pintar. Saya ini mantan SPG, Sales Promotion Girl. Ya, Jadi kalau ya, produk barang saya palsu mau dijual. laku, mencapai omset, itu kalau saya harus pinter jualan biar laku dagangan. Meskipun dengan cara nipu-nipu kan? Ya enggak Ya lah, dong. kalau nipu-nipu tuh Oh. nipu produk Ini, nanti ini, gak ada yang ini. beli. Nih, Allah nama Tuhan dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? bahasa Indonesia. Nyambung nggak Anda gunakan kata Allah? Nyambung, karena bahasa Indonesia Loh, menyandur bahasa Arab. Ini bahasa Arab ini. Saya tahu bahasa Indonesia itu Nah, terus menyandur bahasa Arab. kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Indonesia. Terus ini bahasa apa ini Allah ini? Itu bahasa Ini nama Tuhan atau dalam bahasa? bahasa Arab. Ah, Ya kan, bahasa Arab kan? Allah itu kan dalam bahasa Arab. Kalau Nah, dalam terus bahasa kenapa Indonesia artinya Tuhan. Terus kenapa Anda gunakan bahasa Allah ini? Kenapa? Kan ada Tuhan, Ya. kata Tuhan katanya. Ya it's no Kenapa? problem, it's no problem because Arab itu juga Nggak Arab malu itu gitu? juga manggilnya Tuhan itu Allah. Hai. Aduh, para orang Kristen. Ini jelas-jelas nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah ini dipakai dalam Bible. Gak malu? Ini nama Tuhan ini. Ini nama Tuhan. Sekali lagi, ini nama Tuhan, bukan Aduh. gelar Tuhan. Ini Bang nama Zuma, Tuhan, bukan gelar. Bang Zuma, Ini nama atau gelar? Allah itu penggunaan umum di Indonesia. Di Bu, Indonesia itu kata ini- Allah dipakai untuk umat Kristen, Katolik, Islam. Tiga-tiganya ini boleh. nama Ibu, ini nama Tuhan atau gelar Tuhan? Mana? Allah itu bagi Kristen itu dewa, gelar, jabatan, Nama Tuhan atau gelar Tuhan? gelar. Allah itu Ini apa? gelar, jabatan. Seperti ini apa KBBI? Presiden Ini apa? Prabowo. Ini di KBBI apa? Nama atau gelar? Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Nah, terus kenapa Anda mengatakan ini gelar? Ya itu kan iman Kristen itu Allah itu gelar. Dari mana ilmunya? Ya karena kan Allah itu artinya dewa, sesembahan. Kata siapa? Ya itu karena di situ pengertiannya Allah itu dewa, sesembahan. Nah, Allahnya orang Di Kristen mana itu namanya. di mana Anda dapatkan pengertian bahwa Allah itu dewa? Lah arti Allah itu dewa. Ini nama Tuhan loh. Kok dewa? Oi, Kristen. Tuhan itu kata dasarnya apa? Tuhan. Ini nama Tuhan, bukan gelar Tuhan Allah itu. Hei, sadarlah kalian, hei. Sadar, udah jelas sadar. Nggak mampu Oke, kita. kalau sadar, menurut KBBI, Allah itu nama Tuhan atau gelar Tuhan? Kalau menurut menurut KBBI itu adalah ilah itu, Tuhan itu, yaitu sesembahan. Ini, baca ini nih. Allah menurut KBBI nama Tuhan atau gelar Tuhan? Kalau menurut KBBI, nama Tuhan Allah itu nama Tuhan dalam agama Islam. Itu menurut KBBI. Nah, nama Tuhan. Berarti Tuhannya orang Islam itu namanya Allah. Terus kenapa Kristen pakai? Kalau di Kristen itu Allah itu bukan nama Tuhan, Allah itu Ilmu dewa, dari mana? jabatan. Ilmu dari mana Kristen dapatkan itu? Ilmu dari mana? Ya itu ilmunya orang-orang Timur Tengah. Oke, Itulah gas, oke, gas. iblis. Itulah iblis kalau sedang bekerja. Bukan polisi menggunakan seragam polisi, namanya polisi gadungan. Bukan penyembah Allah, make nama Allah namanya iblis, penyesat. Agama yang mengajarkan manusia tipu-tipu itu agama yang sudah tidak beres, agama yang ditunggangi iblis. Inilah makanya
Kenapa kita bahas? Ternyata terbukti iblis itu bekerja di agama Anda. Nipu Nih, orang Bang lah. Zuma, Allah itu sama dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Esa, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Allah. Iya, itu internal Kristen punya merek. Kita kembali ke KBBI dong. Allah itu Ya kan nama itu Tuhan tertulis dalam di Yohanes bahasa 3 ayat Arab. 16. Tertulis di Yohanes Iya, 3 itu ayat kan- 16. Karena itu begitu besar kan- kasih Allah akan dunia ini. Bahasa Yunaninya bukan Allah, Theos. Nah, Allah itu Sang Pencipta, Tuhan yang Esa, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Theos, kembali ke itu Theos. bahasa Yunani. Bahasa Yunani, Inggrisnya Theos. God, bahasa Theos itu Indonesianya bahasa Tuhan. Yunani. Bahasa Inggrisnya God, bahasa Indonesianya Tuhan. Nah gitu Tuhan, bukan Allah. Ya Gitu, nggak Ibu. apa-apa. Kita manggil Allah Nggak nggak boleh. apa-apa. Nggak Karena- boleh dong, jangan nyamar-nyamar. Karena Nggak nih ada boleh. datanya, ada datanya. Nggak Kenapa boleh. kita manggil Allah boleh? Sejak Ah. tahun 1733 lewat terjemahan Let's Decker, Allah itu artinya Sang Pencipta, Tuhan yang Esa. Sesuai dengan Mulai ngaco, Lembaga ya. Alkitab Indonesia. Iya, lembaga Bible jadi dasarnya. Masalah Kan nggak generasi. apa-apa. Itu Bang Juma tanya Majelis Ulama Indonesia deh mengenai Allah itu. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang Kristen yang tidak menyembah Allah pun mengakui Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Alhamdulillah. syukurillah. Masya Allah. Masya Allah. Meskipun Masya tidak Allah. menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa syukurillah ya Allah. Oleh Ibu, oke, masih ada lagi? Saya kira cukup ya. Boleh, udah itu aja. Oke. Yang penting saya Ya. udah seneng ngobrol sama Bang Juma karena 2017 tuh saya ngikutin kamu loh. Makasih Ibu, makasih. Yang namanya masih Sehat pakai selalu. bukan Juma, bukan Gurunda, tapi Zulkifli Abbas Kifli yang ganteng Abbas. itu. Oke Orang Ibu, dari Makassar. makasih. Ih, suami saya orang Makassar loh. Oh ya? Iya, asli orang Makassar suami saya dari Goa. Oh iya. tuan Daeng, rumah Daeng berarti. Yunus. Saya panggilnya Daeng Yunus. Daeng. Daeng Yunus, kakak Ya. Yunus. Suami saya orang Makassar sama kayak situ ya. Iya, Kalau iya, iya. iya. Kalau saya ini Manado Jawa. Papa saya orang Oh. Manado, mama saya orang Jawa. Mama saya dulunya Siap. Islam, masuk Kristen. Sampai Oke, sekarang oke, puji oke. Tuhan Kristen. Mama saya dulu Islam, keluarga saya Islam semua. Kakek saya, Oke. nenek saya, Pak Lek saya, Pak De saya tuh Islam semua. Udah naik haji semua. Mertua saya Islam, sudah berhaji, alhamdulillah. Almarhumah Alhamdulillah. mertua saya itu Islam. Udah haji, Siap. udah berhaji. Tinggal suami saya aja belum berhaji. Iya. Mm-mm. Jadi Oke, begini Ibu. loh, begini Ya, ya. gimana? Maaf saya kasih kesempatan ngomong ya. Saya Iya. ini memang nikah beda keyakinan, tapi saya alhamdulillah wa syukur. Mate bale. Jadi teman-teman sekalian, ada orang bangga dengan kekristenan dia, padahal dia sudah tahu agamanya di Indonesia numpang-numpang tenar dengan menggunakan nama Tuhan kita. Allahu Akbar. Kalau kita mau numpang tenar pakai nama Tuhan mereka, nauzubillah, najis terlalu. Tidak akan mungkin itu terjadi. Najis. Mana mau kita ikut-ikutan nyembah Theos, nyebut Tuhan kita dengan sebutan Theos. Najis itu turunan. Nauzubillah min zalik. Mending yang lain daripada menyebut nama Tuhan kita dengan Tuhan mereka, sembahan mereka. Halo, semangat malam menjelang pagi. Oh, teman kita lagi latihan pernapasan, teman-teman. Ini sudah sampai level tinggi dia ini. Sudah sampai ke level apa? Melihat aku, melihat Tuhan. Jika kau melihat aku, kau melihat Tuhan. Halo, semangat
subuh. Halo. Semangat subuh. Hello. Ada onde-onde kah? Oke, kita turunkan teman-teman. Kalau masih ada. Kalau sudah tak ada, kita bisa istirahat. Oh, 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 oh. Jadi sudah terjawab ya, teman-teman sekalian. Bagaimana tema kita ini? Sudah mulai ada titik terang dari teman-teman kita Kristen. Ada beberapa dari Kristen tadi yang sudah jujur mengakui bahwa iblis datang memakai nama Yesus. Ada beberapa yang sudah mengaku itu, dan ibu barusan sudah mempraktekkan cara-cara penyesatan dengan menyamar-nyamar. Dia sudah membuktikan bahwa ternyata agamanya menggunakan kata Allah itu bukan tanpa alasan. Nama Allah dipakai oleh mereka seperti mereka memakai nama Yesus juga untuk menutupi identitas makhluk yang mereka sembah. Jadi sembahan mereka sengaja memakai nama Yesus supaya bisa berjaya di bumi, mendapat penyembah-penyembah, menyembahkan diri kepadanya gitu. Halo, semangat Assalamualaikum. Muslim. Halo, Muslim mau bertanya. Sempat-sempatmu anak muda, jam segini bisa-bisanya muncul di otakmu itu tidak ada kesedikit perasaanmu gitu loh. Sempat-sempatnya di jam-jam seperti ini kau menyelip masuk. Tuhan, kenapa orang-orang ini sempat-sempatnya jam segini naik mau bertanya, bisakah aku mendaftar poluan Bang Suma? Oh, Semangat subuh. iya Bang Juma. Katolik Protestan. Ya, saya ateis, cuma mau tanya kelurahan Togel gimana yang gacor? Wih mama kemarin ngaku Kristen, sekarang ngaku ateis. Rusak memang kau. Sempat-sempatnya naik minta nomor togel. Halo. Semangat subuh. Halo Bang. Halo. Ih, nggak ada minta permintaan, Bang. Kaget dia, multi tiba-tiba tanpa disadari. Halo, semangat sore. Semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makale mute. Oh, makale mau. Apa pernah dijawab? sorry moderator luar biasa moderatorku, masya Allah. Sorry Sempei, nanti kita komunikasi Sempei. Nomor saya sudah ada sama Sempei kan, senior saya di perguruan itu teman-teman. Makale pagi, maksudnya sudah subuh itu teman. Semangat subuh. Semangat subuh. Dan rakatuak. Halo. 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 Oi. Semangat subuh. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Aku mau bertanya Bang Suma. Iya, silakan. Kalau orang Kristen menghina Allah atau Iya. Iya. Masalah generasi.
Aduh. Semangat subuh. Halo. Halo. Ya. Semangat subuh. Ya. Selamat Ya. subuh, Bang Juma. Katolik Protestan Bang Abang. Juma, selamat pagi. Wih. Katolik Protestan Abang. Ya. Protestan. Protestan Bang Juma. Boleh, silakan buka kameranya, Bang. Buka kamera kita. Silakan. Lagi sahur ini. Iya, lagi makan, Bang. Oke. Sudah mendengarkan diskusi saya barusan? Tadi agak-agak kelewat dikit, aku cuma baca topiknya aja nih, Bang. Ya, silakan. Temanya iblis nyamar sebagai Nabi Muhammad atau nyamar Yesus. Ya, maksudnya kalau topiknya begitu, kalau menurut Bang Juma, Yesus itu kan nabi orang Islam juga. Artinya kan semua nabi itu kan baik ya, Bang. Iya, betul. Suaranya kecil, Bang. Boleh dibesarin sedikit suaranya. Kecil, Bang. Boleh dibesarin. Berarti iblis itu mencoba menyamar dari salah satu nabi. Betul. Nah, jadi sini yang saya lihat sih cuma kayak membandingkan antara Nabi Muhammad sama Nabi Yesus gitu. Iya. Karena ada di antara dua manusia mulia ini yang namanya dipakai iblis untuk minta disembah. Mm-mm. Jadi kalau menurut Bang Juma sendiri, iblis nyamar jadi nabi yang mana? Sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri, penyesat datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Penyesat itu iblis, Bang. Datang memakai namanya. Dan setelahnya menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan dalam nama Yesus? Mohon maaf, kan agama Anda banyak orang memakai nama Yesus, kan? Iya, betul, Bang. Nah, sudah. Silakan. Menurutku iblis itu nyamar bisa ke siapa aja, Bang, bisa ke, tapi kalau untuk ukuran nabi kayaknya nggak bisa, Bang, Lah, Yesus yang mengatakan itu? maupun Nabi Muhammad. Yesus yang berkata begitu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Tapi kalau menurutku, kalau iblis nyamar ke Muhammad bisa apa? Nggak bisa. Kalau nyamar jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa. Iblis nggak bisa menyamar jadi Nabi Muhammad. Kalau Anda paksakan, bagaimana mungkin iblis mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Sedangkan kalau di dalam agama Anda diajak menyembah kepada Yesus.
Yesus itu ciptaan. Yesus itu manusia. Yesus itu anak orang. Dan terbukti kalian menyembahnya. Berarti iblis berjaya di kalian, bukan di kami. Sekarang orang Kristen di gereja nyembah siapa? Manusia, tapi Menyembah Yesus kan? menyembah Nanti Anda akan Yesus. mengatakan dia adalah firman, dia adalah perkataan, dia adalah pada mulanya firman. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Itu kan trik. Itu cuman trik saja untuk bertahan di dalam mempertuhankan manusia selain daripada Tuhan. Itu trik. Yesus itu kan keluar dari Bapa. Yesus itu kan anak Tuhan, anak Bapa. Nah itu cuma trik doang. Mau Yesus itu firman, mau Yesus itu anak Bapa, yang pada intinya kalian menyembah makhluk Tuhan. Udah selesai. Iya kan? Betul. Nah udah. Tapi kan kalau Tuhan itu kan bisa, namanya Tuhan kan maha kuasa, Bang. Dia bisa jadi manusia, Kalau bisa jadi apa? Oh itu bukan Tuhan itu. Itu iblis. Yang suka berubah-berubah itu berubah jadi singa, berubah jadi ayam. Itu iblis. Tuhan mana ada bisa berubah. Tuhan tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya. Kalau dia berubah menjadi manusia, berarti dia meninggalkan kemahakuasaan. Ya, pertanyaanku, Tuhan itu bisa nggak berubah? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dong. Kan Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia berubah menjadi Ya karena maha kuasa berarti dia bisa semua dong. loh, nggak bisa. Dia maha kuasa itu maksudnya dia tidak bisa, tidak berkuasa. Yesus, Tuhan berubah menjadi Yesus, menjadi tidak maha kuasa. Yesus maha kuasa enggak? Yesus Maha kuasa enggak? kuasa. Mana? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pret. Yohanes 5:30 maha kuasa di mana? Melawan rasa ngantuk aja nggak bisa. Melawan rasa lapar aja nggak bisa. Makanya Tuhan tidak bisa menjadi Yesus, karena Yesus makhluk lemah. Kenapa Yesus menjadi Tuhan? Ya bagi iblis, Yesus itu Tuhan. Bagi Tuhan, Yesus itu manusia, utusannya. Masa Tuhan menjadi... Utusannya. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan ya bukan Tuhan. Tuhan kok maha kuasa, tapi kok tiba-tiba berubah tidak maha kuasa, gimana sih? Tuhan menciptakan Yesus tanpa ayah. Itu bukti kemahakuasaan Tuhan. Bukan Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Enggak lah, pandai jadi setan. Kenapa Anda batasi? Katanya maha kuasa bisa jadi apa saja. Suka-suka kau aja. Karena kau penyembah Yesus, Tuhan bisa jadi Yesus. Tuhan bisa. Kalau Anda penyembah kodok, Tuhan bisa jadi kodok. Anda penyembah merpati, Tuhan jadi merpati. Suka-suka selera kalian. Tuhan itu tidak bisa dibentuk jadi makhluk. Itu tidak bisa dibentuk. Ah? Bisa lah, kan maha kuasa katanya. Loh, maha kuasanya itu sampai kapan? Selama-lamanya atau sementara? Sementara. Semuanya. Nah, selama-lamanya. Ketika dia menjadi Yesus, dia bisa nggak menahan lapar? Yesus, dia bisa nggak menahan lapar? Ya nama
namanya juga puasa bisa. Lah faktanya Yesus ngamuk. Dia kutuk pohon ara gara-gara dia tidak bisa nahan lapar. Yesus tidak bisa melawan ngantuk. Yesus cebok sendiri aja nggak bisa. Aduh, parah ini agama ini. Agama Anda parah. Mau disetting ulang lagi. Kalian harus terlahir kembali menjadi manusia. Kembali menjadi manusia dulu. Terlalu jauh kalian meninggalkan kemanusiaan kalian. Tuhan bisa jadi apa saja katanya. Alamak. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Ya sudah ciptaan, bukan lagi Tuhan, karena dia sudah mencipta. Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Ya ciptaan, Tuhan menciptaan. Masalah generasi hancur sudah kehidupan dunia ini. Inilah yang disebut pengrusak dunia. Kalian yang merusak kehidupan dunia. Tidak stabil dunia kalian gara-gara konsep agama kalian itu. Oke, jadi sekarang kita bicara ya. Ini bukan soal konsep, kita bicara soal logika aja, sains. Buka kamera dulu. Enggak, saya enggak pakai baju saya. Nggak apa-apa, orang mau Kristen tidur, jadi Tuhannya aja nggak pakai baju kok. Apalagi Kristennya. nggak apa-apa Santai aja. daripada ya nggak apa-apa, nggak pakai baju tapi kan nggak nyerang bocil saya. Nggak nyerang bocil. Kau baca bilang Keluaran. Bilangan 31. Nomor 40. Tuhanmu hantam 32, 36 bocil. Di mana? Coba buktikan 36 Bilangan bocil itu di mana? 31. Bilangan 31. Nomor 40. Tuhanmu menghantam bocil. Menghantam di mana? Nggak usah. Ya Ini udah loh. kok buka dalilmu. Buka juga kameramu. Ya. Daripada saya buka dalil, kok tanyain aja sama si Aisyah. Umurnya berapa coba? Tanya sama orang tua. Itu kalau sekarang itu Maria, kalau zaman Maria, sekarang, orang Maria tua siapa ibunya coba Yesus. yang serain bocilnya coba? Maria ibunya Yesus usia berapa tahun dia hamil? Ampun, dia hamil. Aku tanya. Emang ya sekarang gini loh, hamilnya Tanya dulu. Maria hamil itu usia berapa tahun? zoom. Hamilnya siapa yang hamilin? Ku tanya dulu. Iya saya tanya tuh hamilnya Maria siapa yang hamilin? Ku tanya dulu samamu. Ampun. Maria hamil. Ku tanya samamu. Abdul nih nggak tenang dia di alam baka dia nih. Abdul nggak tenang dia nih. Maria hamil usia berapa tahun? Si Abdul nggak tenang dia nih. Kasihan. Abdul itu Yesus. Karena dia hamba. Kok Hamba Abdul Allah rupanya Yesus jadi itu. Yesus? Apa Abdul itu artinya? Memang. Abdul itu artinya apa? Please, Abdul. 62 please. 62 Abdul itu please. artinya apa? 62 Abdul itu artinya? please. 62 Abdul itu please. Abdul artinya apa? 62 please. Ya. Udahlah kawan. Kalau kau cuman emosi doang, nggak bisa melakukan pembelaan Jujur tuh akidamu. sakit emang. Istirahat. Istirahat aja. Abdul itu artinya hamba. Yesus hamba enggak? Hamba berarti Yesus itu Abdul. Yesus itu hamba. Yesus Abdul. Aduh, parah. Kau menyembah Abdul ternyata. Diskusi sama aku itu jangan emosi, santai. Saya menghargai kalau Anda dapat datang Bagaimana dengan ini, bagaimana? ilmu. Abang dukung apa? Apa itu? Ah? Apa? Iblis nyamar SAW or Yesus. Itu teh pertanyaan apa saya menanya? Kamu agamanya apa? Biar ku jelaskan. Aku agamanya Islam. Udah dibawa kalau Islam. Tidur.
Silakan yang lain naik, ajukan permintaan. Kalau sudah tidak ada, kita istirahat. Halo, Saudara Purba. Semangat subuh. Halo. Masih ada kah? Halo. Kalau tak ada, kita istirahat teman-teman ya. Kita rehat sejenak sebelum kita sholat subuh. Halo, semangat subuh. Halo, 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 halo. Oke. Halo. Ya, Katolik Protestan. Katolik bang. Katolik. Silakan, ini ada tema terkait dengan iblis nyamar Nabi Muhammad atau iblis menyamar Yesus. Gak usah bahas itulah bang, gak enak kita. Kok bisa? Iyalah, menurut aku sih kata bahas yang lain aja deh. Apa? Apa yang mau dibahas? Apa aja, yang penting nggak usah tentang agama sih, rasanya nggak pas gitu. Lah, hentikan amanat agung kalau gitu. Iya toh? Iya. Bisa nggak amanat agung itu dihentikan? Amanat agung dihentikan? Iya, dihentikan. Jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Bisa nggak itu dihentikan? Ya nggak bisa lah bang, itu kan udah buat. Nah, makanya kenapa nggak mau bahas? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kalau Kristus terbukti setan, berarti jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut setan. Nah, makanya dibahas, jangan sampai setan yang mengaku Kristus itu. Kok ngajar manusia nyembah dirinya? Bukannya Kristus itu yang benar adalah mengajak manusia nyembah kepada Bapa Elohim. Kok malah dia mengajak menyembah dirinya? Nabi Musa alaihissalam diberikan kesaktian. Gabung semua. Tapi Nabi Musa mengajak untuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Yesus juga begitu, mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang datang kemudian melalui gitu ya, para nabi informasinya ke dia. Iya. Nah, ini kok ada Kristus mengajak orang menyembah dirinya? Siapa sih dia? Kalau Kristus yang asli mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit bumi, ini kok ada Kristus mengajak menyembah dirinya? Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada Kristus nyamar nih. Saudara Mudazir Ismail, syukran. Berarti ada iblis nyamar Yesus nih. Abang pintar ya, hebat. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Jadi kita harus berakal, jangan mati akal. Kan begitu. Saudara di mana? Di NTT? Di Papua? Ya bang, aku di Flores. Di Flores. Justru orang Flores itu yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Gimana, Bang? Orang Flores itu pintar-pintar. Ya di Flores. Cerdas. Iya sih bang, tapi kalau bahas agama rasanya nggak pas. Aku orangnya nggak terlalu suka ngejelekin agama orang lain gitu. Bukan menjelekkan agama lain. Agama itu yang kita pegang sampai kita mati. Tapi kalau agama itu mengajarkan kita menyembah setan, kemana perginya nanti? Surga apa neraka? Gini bang, kita kan nggak tahu juga nanti akhirnya kemana, kan nggak tahu juga.
Oh, Islam harus kah, tahu dari Katolik kah, sekarang. Kristen kah? Nggak bisa, harus ditahu dari sekarang. Nggak bisa, Bang. Jangan salah jalan, ku bilang. Nggak bisa, Bang. Kok Semua nggak agama bisa? nggak tahu arahnya kemana. Oh, itu agamamu. Kalau agama saya jelas arahnya. Abang juga nggak pernah ke sana juga. Ujungnya Ya, kan kami- belum tahu juga kepastian. Tapi kan kita sudah tahu dari sekarang, kita sudah pegang kuncinya. Kunci apaan, Bang? lemari. Kunci keselamatan dong. Masa Anda percaya Yesus nggak? Percaya lah, Bang. Nah, Masa nggak percaya? Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai apa? Sebagai Tuhan? Matamu. Pantasan Nah, itu kan sudah. keyakinanku. Nah, Yesus keyakinan mengatakan lain, Anda mengajarkan lain. Pantasan Anda nggak percaya diri. Dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus yang diutus. Bukan yang mengutus, bukan Tuhan. Tapi yang diutus Tuhan. Wah, bahaya saudara ini. Nah, itu kan menurut Abang. Menurut Kalau menurut Yesus, Yesus yang mengatakan, bukan aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dua yang harus dikenal, pengutus dan yang diutus. Pengutus ini adalah Allah, yang diutus ini adalah Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu baru mendapat hidup kekal. Itu kata Yesus loh, bukan kataku. Iya, itu kan menurut Nah. perspektif Abang aja. Tapi Lu kok jadi itu menurut Yesus. Harusnya Anda mengatakan, iya sih Bang, itu menurut Yesus, tapi menurut aku beda. Ya sudah, supaya ketahuan bahwa memang kalian itu anti Yesus. kita kan beragama kan berpatokan kepada Alkitab, Bang. Nah, tadi yang kubaca apa itu? Yang kubaca tadi Bible kan? Iya, itu Kenapa Anda di Injil apa ya? Yohanes 17 nomor 3. Berarti Abang hebat ya. Dua agama pun Abang bisa pelajari. Ya, karena aku sayang samamu, aku cinta samamu. Sampai jam segini juga aku belum tidur untuk kalian. Karena kalau kalian cuman percaya khotbah gereja saja, kapan kalian selamat itu loh. Kalau Abang juga belum tentu selamat loh. saya belum tentu selamat, tapi saya sudah berada pada kendaraan menuju kepada keselamatan. Terserap pencipta langit dan bumi. Nah, itu kan menurut Abang. Tapi menurut sang pencipta belum tentu, Bang. Kan sang pencipta sudah mengutus para nabi. Kalau mau selamat, ini yang kau lakukan. A, B, C, D, E, F. Kita Para nabi berupaya aja melakukan belum itu. Kita berupaya Nabi aja melakukan sekarang nggak itu. tahu di mana. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mengenai keselamatan, kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita mentaatinya. Lah, Nah, Anda itu ini- Bang, menurut keselamatan serahkan ke Tuhan. Nah, sekarang untuk dibahas. kalau Anda kemudian menjadi penganut yang sekarang, mau masuk surga gimana? Masuk akal aja kagak. Coba. Menurut Abang surga itu apa sih? Surga itu adalah tempat kebahagiaan. Tempat kebahagiaan. Tuhan memberikan surga kepada mereka yang taat kepada perintahnya. Nah, sekarang siapa yang pernah ke surga? Kan kita belum pernah ke sana, belum ada Nah, orang makanya yang ke dari surga. itu, Bang. Kalau sama-sama belum pernah ke surga, nggak usah bahas surga, Bang. Terus nanti kalau kita sudah ada di pintu surga dan kita tidak bisa masuk ke sana, apa upaya kita? Kembali ke dunia dulu gitu. Entah ada surga atau enggak, kita nggak tahu, Bang. Lah, kalau sudah di depan surga dan di depan neraka, ternyata yang kita lakukan di bumi ini menghantarkan kita ke neraka, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke dunia dulu gitu. Belum tentu, Bang. Kok belum Awak pikirnya tentu? gini, Kita Pikirnya harus gini, Bang. mencari surga kita di Semua dunia manusia, ini. semua manusia ini yang sekarang yang hidup atau yang sudah mati belum pernah ke surga ataupun neraka. Terus Jadi Anda untuk mau... apa kita mempeributkan itu semua? Ya Allah. Kamu sudah datang di hari Senin minggu depan. Kau sudah sampai ke sana. Nah, belum lah. Nah, terus kenapa kau hidup hari ini untuk menemui hari Senin?
Itu kan perjalanan, tapi itu kan sudah pasti ada hari Seninnya. Nah, begitu juga surga neraka itu suatu kepastian. Pastinya dari mana, Bang? Jadi setelah kita mati kemana? Ya belum tahu, makanya saya bilang belum tahu kemana arah kita, ataukah hanya selesai untuk mati atau kemana kita nggak tahu, Bang. Anda ini tidak beragama berarti. Beragama. Tuh, agama Anda mengajarkan apa setelah kematian kemana? Ya ke surga atau neraka. Kalau berbuat baik ya ke surga. Nah, itu Tetapi pintar. kembali Terus kepada kenapa? diri kita. Maksud saya gini, Bang. Ah, Membahas sesuatu yang apa? belum ada Ya kepastiannya. terus kenapa Anda menganut sebuah agama yang belum tentu masuk surga? Belum tentu masuk neraka? Bukan Kenapa? belum tentu masuk surga atau nerakanya. Ada nggak neraka atau surganya gitu, Bang? Anda nggak percaya neraka surga itu ada? Percaya. Cuman kalau kita mau bahas tentang neraka dan surga kan sama-sama kita belum ke sana. Terus kapan Ngapain kita mau dibahas? bahas surga neraka? Kapan? Ya nggak usah dibahas lah. Itu kan menurut agama saja, ikuti aja. Ya sudah, hentikan Ajaran kristenisasi kalau begitu. Kok dihentikan? Itu kan agama, Bang. Semua orang beragama. Udah, kau ke gerejanya jilat pantatnya pendetamu sana. Gila kau. Ngapain kau naik sini kalau kau itu tidak bisa mempertanggungjawabkan imanmu? Ke gereja aja jilat-jilat anus. Pak Pendeta jangan cebok, kenapa biar aku yang jilat? Otak kok di penjara? Diajak berpikir malah nggak mau. Nah inilah kalau iblis sudah menguasai orang. Karena kenapa begitu? Nah ini anak-anak Tuhan. Tidak perlu lagi mikir. Kita sudah dimerdekakan. Pokoknya percaya. Masuk surga. Matamu tahayul. Halo, semangat subuh. Halo. Katolik Protestan abang. Protestan. Silakan buka kamera. Tak usah bang, kita dengar saja. Waduh. Buka kamera kalau di sini abangku. Oh iya, kalau emangnya mau jual tampang? Bukan. Iya. Dan memang syaratnya di sini buka kamera. Kalau mau jual tampang ya buka kamera, tapi apa yang mau diucapkan itu kan yang penting, bukan bagaimana dia pakai masker atau tidak. Ke gereja, colok pantat pendeta, isap. Udah dibilang buka kamera banyak kali alasan kau. Yesus aja berani kok buka baju. Masa kau buka kamera aja tidak berani? Gangguan kau juga. Bilang aja kau nggak pede. Ini kalau saya ditanya nggak bisa jawab, malu, dikenal orang. Mending kalau suara salah tidak salah tetap aja orang nggak tahu saya. Oke, teman-teman sekalian, rasa kita cukupkan sampai di sini. Di tempat saya sudah hampir sholat subuh ya. Besok pagi, siang lagi nanti kita ketemu. Saudara Agus, kalau mau buka kamera aku naikkan, aku kasih ke waktu ya. Tapi kalau tidak, Anda turun. Jangan di sini. Buka kamera enggak nih? Minta lagi. Naik. Tapi enggak mau buka kamera. Buka kamera enggak? Oke. Nah gitu dong. Nah, gitu bosku. Nah itu bagus. Nah, ini ada tema, silakan Anda bernarasi biar saya tanggapi nanti, silakan. Apa itu? Iblis. Oh, Ya, iblis. iblis apakah nyamar jadi Nabi Muhammad atau nyamar jadi Yesus? Wah, saya tidak mau agamanya orang. Saya tidak mau urus agamanya orang, bang. Ya udah, bela agama Anda. Bukan Apa Yesus dia Bang iblis? Suma.
Apa dia Yesus iblis atau apa? Apa dia iblis itu Muhammad atau tidak, itu urusan kalian kan begitu. sekarang bela kalau Yesus itu bukan iblis, alasannya apa? Ya, ini kan soal iman, ya, namanya saja iman. Iya, Yesus itu. Paham paham iman kan? Iya, paham. Ya, kalau itu iman, kalau Anda paham iman, memang itu tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Iman tidak bisa dinarasikan dengan sehebat manusia apapun, itu tidak bisa. Anda percaya nggak Iman. ucapan? Anda percaya nggak ucapan Yesus bahwa iblis datang memakai namanya? Ya, seperti Ya. Anda lah gitu. Seperti Saya- Anda itu. Saya memakai nama nabiku. Iya, iya, tapi kau selalu mengatakan bahwa itu kata Yesus, tetapi bukan itu yang dimaksud. Loh, Nah, itulah iblis. Kau katakan bahwa saya mengasihi kalian sampai tidak tidur tadi- sampai ini karena tadi- kalian. Itu tadi- ya, itulah bahasa iblis. tadi di awal Itu bahasa iblis. disuruh Dengar dulu, dengar menjelaskan, dulu. Itu disuruh bahasa iblis. menjelaskan iblis nyamar siapa. Oh, aku nggak Karena bisa. begini, Karena itu masalah iblis. ini iman, masalah iman. Sekarang kau tuduh saya sebagai iblis. Iblis itu. Mulutmu Ya. itu, mulutmu, Iblis itu, dengar dulu. Iblis itu. mulutmu itu terlalu banyak makan babi. Tenang. Kau yang harus tenang. Saya jelaskan tenang. kamu. Gantian. Dengarkan saya. Anda tadi sudah melakukan. Tenang dulu. Saya Anda yang harus jelaskan dulu. tenang. Dengarkan Iblis saya. itu Saya pintar harus sekali bicara. memutarbalikkan Yesus. fakta Oke. dan apa yang dikatakan. Dengar dulu. Oke, mutar balik Gimana fakta kau ya. ini? Dengar Memutar dulu. balik fakta ya. Dengar Iblis dulu. memutar balik fakta ya. Iya, dengar dulu. Oke. Dengar ya. Yesus itu manusia Iblis atau Tuhan? itu pandai Yesus itu sekali. Tuhan Dengar atau dulu. manusia? Dengar Yesus itu dulu Tuhan bahwa atau manusia? Kita Yesus bicara itu soal Tuhan iblis atau dulu. manusia? Iya, iblis. Dengar dulu. Iblis Nah, itu inilah memutar balik orang-orang. fakta. Ini. Sekarang saya tanya samamu. Inilah orang-orang Ajaranmu yang- mengajarkan yang- apa yang samamu? Yang Inilah orang dilahirkan yang Maria. dipakai iblis. Yang melahirkan Pintar Maria. sekali Sorry, itu yang ngomong. dilahirkan Iblis itu. Maria ini Coba. Tuhan atau manusia? Jawab. Jawab. Tuhan dan Ayo, manusia. Tuhan dan manusia. Oke. Loh, kenapa? Ketahuan. Kau yang Kenapa? memutarbalikkan fakta. Maria Iya, melahirkan tahu. Tuhan. Maria Tuhan dan melahirkan manusia. Tuhan. Hah? Dia anak manusia. Dengar Anak dulu. manusia. Dengar Terus dulu. mana? Dengar Sisi dulu. Tuhannya mana? Dengar Kenapa dulu, kau dengar mengatakan dulu. Tuhan? Oke. Kenapa kau mengatakan Tuhan? Oke. Jangan kejang-kejang, jangan Enggak, kejang-kejang. enggak. Enggak usah Kau kejang. buktikan. Biasa saja. Kau Biasa buktikan saja. Iya. bahwa Maria melahirkan Oke. Tuhan. Silakan. Oke. Silakan. Oke, ya. Silakan. Saya tanya dulu Anda satu. Jangan kau bertanya. Adakah Buktikan manusia dulu. selain dengar dulu. Buktikan. Dengar dulu. Buktikan Nah, kalau ini saya Maria membuktikan. melahirkan Tuhan. Ini saya mau buktikan. Biar saya Ini yang ajari saya mau kamu. buktikan. Kaulah iblis. Ya. Kau memutarbalikkan fakta. Ya, oke, Maria melahirkan manusia kau Ya, bilang ya, Tuhan. oke. Iblisnya kau. Ternyata kejang-kejang. kau iblis. Jangan kejang-kejang. Biasa. Saya tidak kejang, Biasa. saya tertawa. Biasa. Saya tertawa. Tertawa Iya, diam. saya. Sudah. Kau Boleh menampar bicara? mulutmu sendiri. Saya boleh bicara? Kau menampar mulutmu sendiri. Saya Kau boleh bicara? katakan, diam dulu. Saya Kau boleh mengatakan, bicara? diam dulu. Saya Gantian. boleh bicara? Diam dulu, Kau jangan sudah dari tadi kejang-kejang. ngomong loh. Ayo udah kamu turun Saya di bawah. boleh bicara? Yang penting kau sudah buktikan kau iblis. Kau memutarbalikkan fakta. Kau tadi mengatakan iblis itu yang memutarbalik fakta. Maria melahirkan manusia, kau faktakan di dalam agamamu, kau anggap fakta bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayo. Hancur kau kan? Maria melahirkan Tuhan. Kau pura-pura lagi tambah-tambahi manusianya. Padahal sebenarnya kau ingin mengajarkan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Kaulah iblis itu. Kaulah manusia iblis, memutarbalikkan fakta.
Kau mengatakan yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Iblis, kau itu iblis. Kena kau kan? Kena dong. Menyesatkan manusia, ketahuan kau. Naik lagi kau. Penting kau sudah dengar. Silakan. Pintar kali kau bohong. Ada dalam silakan. Quran ya. Ya. Silakan buktikan. Buka kameramu dulu. Adakah? Buka Dengar kameramu. Buka kameramu dulu. Ya. Ya. Kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Kasih bukti. Kasih bukti. Silakan. Ya. Oke. Ya. Diam ya. Kasih bukti. Ya. Diam ya. Saya tunggu. Diam Saya ya. tunggu bukti. Saya tunggu bukti. Diam. Bagaimana kau Kalau ini? tidak bisa kau kau ini buktikan kayak berarti stres. nyata kau Orang usirkannya. Silakan. Silakan. Kau ini kayak orang stres. Silakan kau buktikan. Makanya diam, diam. Ah. Diam, bagaimana kau ini? Gila Buktikan kau. kalau yang keluar dari vagina Maria Tuhan. Silakan. Kena. inilah orangnya. Oke. Adakah manusia lain selain Yesus? Buktikan kalau dia Tuhan Jangan bukan dulu. manusia. Bagaimana? Hei, Kita kenapa mau kau cari manusia? Buktikan ini. Buktikan kalau yang keluar Dengar dari dulu. vagina Maria itu adalah Tuhan. Silakan. Mati kau ini. Tersiksa kau ini. Tidak Tersiksa. ada manusia Jangan lain manusia. yang lahir Jangan dalam keadaan manusia. suci. Saya butuh bukti Dengar Tuhan. dulu. Iya, Menderita kau kubuat, menderita kubuat, Iya. menderita kau buat, menderita kau kubuat. Kau yang menderita. Kau Buktikan kalau menderita. dia Tuhan yang keluar dari Iya, Maria. dia Kenapa kau suci. buktikan manusia? Dia lahir dalam keadaan suci. Itu satu-satunya satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Tidak Apa ada buktinya manusia dia Tuhan? selain dia. Kau manusia, Selain dia kau manusia. dalam keadaan suci. Saya butuh bukti Suci. ketuhanan bukan manusia. Tidak sama dengan Muhammad. Dia mati diracun. Kenapa kau bandingkan manusia? Wah, Tolong. Itu. Saya buktikan, dia saya minta mati bukti diracun. ketuhanan. Ya. Nah, Kenapa kau kasih bukti manusia? gitu. Saya butuh bukti Nah, mana ketuhanan buktinya? Tuyul. Oke, saya sudah buktikan bahwa dia suci. Apa? Tidak ada yang Apa suci suci selain gimana? Tuhan. Tidak Suci ada yang gimana? suci selain Tuhan. Apa yang suci? Tidak ada senang. Saya tanya kembali. Apa yang Saya keluar tanya dari kembali. vagina Maria? Apa benar Buktikan itu kalau dia Muhammad bukan itu nabi? manusia. Kenapa betul lari ke Muhammad Nabi itu Muhammad? Weh, kenapa kepada Nabi Muhammad? Lo gila kau ini, kau sudah gila kau. Rasa kau. Iblis Rasa kau. sudah menguasaimu. Kau yang iblis. Kau Begitulah memutarbalikkan iblis. fakta. Kalau yang lahir itu Tuhan Begitulah katamu iblis. kan? Iblis. Kau mengatakan Kalau yang kau lahir memang Tuhan. Tuhan. Eh, Jadikanlah eh, batu ini menjadi eh, roti. Kaulah itu. eh, Kaulah itu. Kau mengatakan yang keluar dari vagina Maria Tuhan. Mana buktinya? Iya. Iya. Mana buktinya? Mana Dia buktinya? suci. Malaikat Aku yang begitu. mengatakan bahwa suci. Lahir yang suci. Siapa yang Bukti suci? ketuhanan. Bukti ketuhanan yang iya. saya minta. Iya, itu sudah. Apa? Itu bukti. Itu Apa bukti buktinya? ketuhanan bahwa Apa dia buktinya? suci. Dia Oh, suci. begitu. Bukti bahwa Nah, Yesus itu Tuhan, dengar dia dulu, lahir dengar dulu. dalam keadaan suci. Dengar dulu. Oke. Oke, Nenekmu tenang. pikir. Tenang. Udah kau Tenang. binatang. Kau dibawa Tenang. binatang, Kau yang kau binatang, binatang. kau binatang. Binatang. Disuruhnya saya diam. Saya akan buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Apa buktinya? Dia terlahir suci. Yesus lahir sebagai manusia suci, bukan sebagai Tuhan mensuci. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kalim. Pemakan babi ini macam-macam aja gilanya. Kita minta bukti ketuhanan, bukan bukti kemanusiaan. Yang kau buktikan itu bukti kemanusiaan. Apa bukti yang lahir
di rahim dari vagina Maria itu Tuhan? Kasih bukti. Dia lahir dalam keadaan suci. Lahir sebagai manusia suci. Yang kita minta buktinya ini lahir dalam keadaan sebagai bukti Tuhan. Parah. Terus larinya ke Nabi Muhammad. Pembuktian ketuhanan. Siapa yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia? Larinya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan mengajak menyembah kepada dirinya. Sedangkan di agamamu, Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Lah kamu sendiri dalam nama Yesus menyembah Yesus. Benar-benarlah kau gila memang. Gila memang kau. Mau naik lagi dia. Mau naik lagi dia. Kasih lagi kesempatan satu kali lah. Buktikan ke saya bahwa yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan. Karena kau mengatakan bahwa iblis itu memutarbalikkan fakta. Buktikan ke saya yang keluar secara suci dari vagina Maria itu Tuhan, bukan manusia. Kalau dia lahir suci, oke, suci sebagai manusia. Yang saya minta, di mana bukti kalau itu Tuhan? Dia bayi, cebok sendiri nggak bisa. Ayo, mana ada Tuhan nggak bisa cebok sendiri? Tuhan apa itu Tuhan kau itu? Ketika dia keluar dari vagina Maria, dia bayi yang tak berdaya. Nah saya minta bukan bukti bayi, bukti Tuhan. Silakan buka kameramu, buktikan bahwa kau tidak memutarbalikkan fakta. Silakan. Saya kasih lagi kesempatan satu kali ya. Nah, coba. Mana? Oke. Oi. Silakan. Kenapa diturunkan takut? Bukan, saya takut terjangkit gila kayak kau. Bukan. Saya turunkan lagi nih. Kalau kau tidak bisa Memang kau sudah membuktikan, dengar. Kalau kau Ya, tidak bisa diam. membuktikan, Dengar dulu. saya akan Kalau kau membuktikan. tidak bisa Saya akan membuktikan membuktikan. Jangan bahwa panjang-panjang. Maria melahirkan Jangan Tuhan, saya panjang-panjang. turunkan kau. Dan itulah Silakan. caramu. Silakan. Begitulah caramu Silakan. untuk mau menurunkan orang. Silakan kau Kau lawan buktikan. iblis saja, begitu caramu. Supaya orang tidak bisa menjauh dengan baik. Dengar, buktikan Iya. kalau Dengar Maria dulu. melahirkan Tuhan. Silakan. Oke. Tunggu dulu sebentar. Saya bukakan Bible ya. Ya. Supaya itu kita punya dasar yang benar. Iya. Silakan kalau yang keluar dari vagina Maria itu diam. Tuhan. Sudah. Ya itu Tenang hak saja. saya ngomong. Kau tinggal Ya, buktikan. yuk, Silakan. hak saya juga. Nah, gitu. Silakan. Nah, Ingat ya, dengar. iblis itu yang memutarbalikkan fakta. Silakan. Dengar. Jangan, enggak usah ini. Iya, Tenang baca saja. cepat. Bibelmu baca. Senang. Tidak usah ini. Tidak usah besar. Cepat. Tenang. Saya sudah mau tutup. Cepat. Iya. Buktikan kalau yang keluar dari vagina Maria yang tidak bisa cebok sendiri itu adalah Tuhan. Silakan. Cebok sendiri itu adalah Tuhan. Silakan. Apa kau mau baca? Apa? Ayo, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa yang kau mau baca, Samuding? Dengar dulu. Tenang kok. Apa yang semua dengar Tenang. sementara kau tidak bisa baca apa-apa? Kau masih cari. Bagaimana kita mau ribut terus? Saya Bagaimana? Saya menunggu. Silakan. Iya. Apa kau baca? Ya, oke. Apa iya? Dengar. Saya baca dalam Injil Lukas pasal 1 ya. Gitu. Apa? Karangan Lukas mengatakan Dengar, apa dengar, karangannya dengar. di situ? Apa karangannya Oke, bunyinya? dengar dulu. Dia mau kok bagaimana kak juga? Makanya Itu mulutmu kau kayak mulut baca, Samuding. kayak mulut perempuan. Apa kau Dengar kok, baca? tenang. Dengar kok. Iya, tenang bagaimana? Aduh.
Apa yang mau didengar? Kasihan nih. Apa? Iya, makanya dengar diam. Kau Apa diam. yang saya mau Tutup dengar? itu mulutmu. Tutup Apa yang itu saya mau mulutmu. dengar? Baca. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya, dari keluarga siapa? Itu Yusuf. Keluarga siapa? Keluargamu. Keluarga Eli. Apa sih? Kenapa kau jadi tertawa? Itu kitabmu. Kenapa kau ketawain kitabmu? Ih, kenapa kau ketawain kitabmu? Kenapa? Ih, Aduh. Dari keluarga Daud, ya. Nama perawan itu Maria. kenapa kau ketawain kitabmu? Kenapa? Apa yang lucu? Nah, kebodohanmu yang saya tanya. Yang saya ketawain. Lulu. Ketiga malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ya. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak, bukan seorang Tuhan. Engkau menamai dia." Dengar dulu, Seorang atau dulu. Tuhan? Dengar dulu. Engkau akan mengandung seorang atau Tuhan? Dengar dulu. Seorang atau Tuhan? Dengar dulu. Dengar dulu atau saya Tuhan? baca. Mengandung Dengar dulu. seorang atau mengandung Tuhan? Dengar dulu. Woi, Gila, mengandung seorang atau mengandung Tuhan? akan melahirkan seorang anak laki-laki Seorang dan atau hendaklah engkau setuhan? menamai dia Yesus. Seorang Ia atau akan setuhan? menjadi besar dan gila, akan disebut gila. anak Allah yang maha tinggi. Orang gila. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Orang gila kau. Nah, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mimpi jadi RT aja nggak pernah. Sekarang pertanyaan saya, yang dikandung itu seorang atau Tuhan? Yang dikandung Maria di situ seorang atau Tuhan? Dengar dulu, tenang. Yang dikandung Maria di situ seorang atau Tuhan? Jawab. Oke. Jawab. Ya, diam ya. Yang dikandung Maria seorang atau Tuhan? Tuhan. Ini bagaimana kita mau diskusi yang baik? Dan itulah caramu. Itulah caramu untuk supaya orang tidak bisa menjawab dengan benar. Begitulah caramu. Jawab. Di situ malaikat datang di bulan ke-6 kepada Maria mengatakan kau akan mengandung. Coba kau buka itu moncongmu dulu. Penutup moncongmu itu Mengandung kasih apa keluar di dulu. situ? Mengandung apa? Seorang kasih atau keluar dulu setuhan? itu moncongmu. Kau memutarbalikkan fakta. Kau mengatakan bahwa iblis itu memutar-balik fakta. Kau mutar-balik Itu fakta. terserah kau. Kau baca Itu di situ terserah kau. Kau seorang. mau percaya atau tidak? Enggak, yang Itulah saya baca, yang keyakinan kau baca. kami. Yang kau baca di situ Itulah seorang keyakinan atau setuhan? kami. Berarti kau mutar-balik fakta kan? Saya katakan tadi Yesus itu adalah manusia dan juga adalah Tuhan.
Yang saya tanya di sini apa? Yang saya tanya aspek Tuhannya mana? Dia Dalilnya. adalah manusia. Dia adalah manusia dan dia juga adalah Tuhan. Di mana Dia punya dalilnya kau baca tadi? dua natur. Di mana dalilnya? Di mana Dia punya dalilnya dua dia natur. manusia dan dia Tuhan? Di mana dalilnya? Loh, nah makanya diam supaya saya bisa jelaskan. Tenang saja. Yang kau baca itu Tenang. Yesus Kau yang begini. manusia. Tahu ya? Yesus Ya, manusia. oke. Malaikat Gabriel datang pada bulan ke-6 ke seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan cucu Daud, Yusuf. Apa kata malaikat? Kau akan mengandung seorang atau setuhan? Ya. Seorang. Udah selesai. Baik. Seorang. Kau iblis, Dan saya katakan kau. tadi, Dan saya katakan apa? Katakan sejujurnya. Kau sudah mengakui seorang, kau mau tambah-tambahi lagi. Seorang. Dan dari mana aspek ketuhanannya? Dari Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Nah, itulah yang kubilang tadi, nama Yesus dipakai untuk menyesatkan. Yesus adalah seorang, bukan setuhan. Tapi iblis yang tadi barusan naik mengaku Yesus dua natur, katanya dua natur. Naturnya yang satu adalah manusia, natur ketuhanannya berasal dari Karisten. Karisten yang memberikan natur yang kedua, yaitu Tuhan. Berarti yang tadi itu adalah penyesat. Kau penyesat. Kau adalah penyesat. Ternyata kau muter balik fakta. Yesus itu adalah seorang, bukan setuhan. Berarti kau penyesat. Kau sudah kami orang membuktikan Kristen dirimu itu. sendiri adalah penyesat. Boom. Penyesatnya datang, saudara-saudara. Menangis kau kan? Kau ingin nipu kan? Kau ingin mengatakan kau menyembah Tuhan yang benar kan? Yesus itu manusia, dikandung sama manusia. Jelas-jelas Yesus diberitakan di dalam Lukas. Pada bulan ke-6, Gabriel datang ke ibunya. Berkata apa? Kau akan mengandung seorang, bukan setuhan. Oke, teman-teman sekalian, kita sholat subuh dulu. Terima kasih banyak udah hadir sampai pagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita, bahwasanya di tengah-tengah kita ada penyembah setuhan tapi dikira Tuhan karena mereka adalah pengikut setan. Seorang dibilang setuhan karena mereka adalah setan. Dia mau menjual manusia itu sebagai Tuhan. Sorry ye. Kami orang waras. Meskipun dia bisa bermujizat, bisa jalan di atas air, dia tetap saja manusia yang dikandung oleh manusia. Apapun tipuanmu, dia 2 natur, dia 3 natur, dia 4 natur, dia 10 natur, 1000 natur pun orang waras tetap tidak percaya, karena buktinya dia lahir dari manusia, berarti dia manusia.
Lagian juga malaikat datang kepadanya mengatakan apa? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang apa? Seorang apa? Seorang manusia, bukan setuhan. Jadi iblis itu adalah dia yang memutarbalikkan fakta. Maria melahirkan manusia, dibilang melahirkan saya kasih Tuhan. fakta bahwa dia memang Tuhan ya. Koplak. Dengar dulu ya, saya baca ya. Coba. Saya baca ya. Coba, Oke. buka kameramu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Buka jangan kamera. takut, hai. Buka kameramu, jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus manusia yang diurapi Tuhan di kota Kristus Daud. Tuhan. Kristus di itu kota apa? Daud. Kristus itu apa? Kristus Tuhan. Kristus di itu kota apa? Daud. Kristus itu apa? Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah yang diurapi. apa yang diurapi di situ? Apa yang diurapi? Yang diurapi Kristus apa? Tuhan. Yang diurapi Dengar apa? dulu, dengar Yang diurapi apa? Dengar dulu. Yang diurapi apa? Kristus Tuhan. Yang diurapi di kota apa? Daud. Yang diurapi apa di situ? Kristus Tuhan. Yang diurapi. Tuhan. Malaikat Kristus mengatakan Tuhan. Jadi Tuhan mengurapi Tuhan. Malaikat mengatakan Tuhan. Tuhan mengurapi Tuhan. Ya. Tuhan mengurapi Ya, Tuhan. malaikat mengatakan Tuhan. Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan mengurapi Tuhan. Bukan Tuhan manusia mengurapi yang Tuhan. mengatakan malaikat. Yang lahir Malaikat, Tuhan. dengar dulu. Yang lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan. Malaikat yang katakan itu adalah Tuhan. Oke, yang lahir ini diurapi enggak? Malaikat katakan Iya, itu iya, adalah iya, Tuhan. Iya, oke. Malaikat katakan itu adalah Tuhan. Oke. Yang diurapi ini. Malaikat katakan itu adalah Tuhan, bukan saya. Oke, yang diurapi Ya. ini apa? Malaikat Yang diurapi ini apa? Tuhan. Yang diurapi Apakah di dia sini lahir siapa? atau bagaimana, dia adalah Tuhan. Oke, baik. Dia Tuhan. adalah Tuhan. Oke, kau katakan Dia, Tuhan. Sekarang iya. pertanyaan saya, dengar dulu. Tuhan. Yang Tunggu, mengatakan dengar dulu. itu malaikat. Iya, oke. Bukan Sekarang bukan yang diurapi di Suma. situ, yang Bukan diurapi di situ apa? Agustinus. Bukan Yang diurapi orang di situ Kristen apa? Yang Yang katakan diurapi. itu malaikat. Yang diurapi bahwa di itu situ adalah apa? Tuhan. Yang diurapi Dia di situ Tuhan. siapa? Yang Malaikat diurapi siapa? Tuhan. Gila orang gila. Gila kau. Yang diurapi Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan. Tapi Tuhan di kota Daud. Nah, memang banyak orang gila sekarang. Jadi tema ini memang sudah terjawab bahwa ketika dikatakan Tuhan di kota Daud, mereka menganggapnya Tuhan. Tuhan, kurios yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia Tuhan di kota Daud atau diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Mau dia Tuhan, Yesus tidak jadi Tuhan. Mau dia Tuhan, Yesus pun tidak jadi Tuhan. Tidak ada masalah. Karena kapan merujuk kepada Yesus berarti dia adalah Tuhan di kota Daud. Kalau dia merujuk kepada Tuhan berarti yang mengurapinya, yang mengurapi Yesus itulah yang Tuhan, bukan Yesusnya, gitu loh. Kau jangan gila permanen. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Yang pasti Lukas telah melakukan sesuatu sesuatu yang benar dengan memberitakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud, orang yang diurapi di kota Daud. Orang berakal tidak ada masalah dengan itu. Yang pasti dia dilahirkan. Lahir itu bukan sifat Tuhan. Lahir itu sifat makhluk manusia. Tapi kenapa mereka kemudian mutarbalikkan fakta bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Karena itu tadi, iblis bekerja dalam nama dari salah satu dari dua ini. Oke? Kalau kita orang Yahudi, lahir itu sifatnya makhluk. Kalau mereka, lahir itu kadang sifatnya Tuhannya. Itulah bukti penyesatan. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menganggap Tuhannya lahir di bumi dan mati di bumi hanya agama saudara tadi, manusia beton. Baik teman-teman sekalian, kepada saudara-saudara Muslim yang hadir di sini,
Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa yang kurang baik dari saya minta maaf. Dan terima kasih kepada seluruhnya teman-teman yang sudah mendukung kegiatan kita ini sampai subuh, benar-benar sampai azan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya. Dan kepada saudara saya non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati kalian, ya itu karena kalian sendiri, karena memperlihatkan kegilaan di hadapan kami gitu, memperlihatkan kesesatan kalian di hadapan kami, membantah dalil di dalam kitab kalian sendiri, membantah apa yang ada di dalam agama kalian sendiri yang tertulis dalam Bible. Untuk itu, kebenaran yang saya sampaikan saya yakin menggores hati saudara. Silakan naik ke komal saya lagi. Sebentar habis zuhur naik lagi ke sini, kita membahas tentang tema yang sama. Siapakah yang digunakan iblis untuk menjaring manusia sebanyak mungkin? Apakah nabiku atau justru Kristus yang kalian sembah? Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman sholat subuh.